أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتهل من منزله ذلك. Rawahu Muslimun. Dari Khawlah binti Hakim, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babu ma yaqulu, bab apa yang harus kita baca idza nazala manzilan, apabila kita singgah di suatu tempat. Nazala turun atau singgah, entah itu di penginapan terutama, karena banyak pula di tempat-tempat tersebut khamar dan juga minuman-minuman yang haram, yang itu tentunya disenangi oleh jin-jin yang kufur atau yang lainnya. Atau singgah di mana saja kita tempat, mungkin kita sedang beristirahat atau kita sedang berada di pasar, di toko, maka tidak lepas makhluk-makhluk yang sifatnya buruk, yang jahat, selalu ingin menggoda manusia. Kemudian apa yang harus kita baca sebagai benteng agar kita tidak tergoda oleh makhluk itu? Maka beliau menjelaskan, hadis ini disampaikan oleh salah seorang sahabat, an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, bersumber dari Khawlah putrinya Hakim, semoga Allah meridainya. Qalat, berkata Khawlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Tapi menyampaikan ilmu bukan di tengah masyarakat yang sifatnya harus dilihat wanita itu oleh sekian banyak manusia, tetapi menyampaikan kepada saudaranya. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, entah itu di pasar kah, atau di tetangga, dan juga atau di tempat yang jauh, atau di tempat yang belum pernah kita injak. Summa qala, kemudian berdoa orang ini. Ini pentingnya kita berdoa, karena tidak ada yang bisa mengelak semua kejahatan kecuali Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalimat tauhid yang pendek, tapi kita kalau membaca ini harus memahami maknanya. Betul-betul bukan keluar dari lisan, tapi diresapi dalam hati. Bahwasanya saya berdoa ini betul-betul bermohon kepada Allah, menjauhkan daripada kesyirikan, menjauhkan berdoa kepada selain Allah. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan orang berdoa kepada Allah lalu berdoa kepada yang lainnya. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan, sebagaimana pekerjaannya tidak ada yang bisa menandingi atau menyamai. Maka doanya, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berpegang teguh dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna. Ini menunjukkan bolehnya kita istihadah, bukan hanya dengan namanya, sifatnya pula boleh. Dengan nama, dengan sifatnya boleh. Karena sifat Allah tabi'un lidzatihi. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna.
min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan yang Allah ciptakan. Ma khalaqa mencakup jin, mencakup pula manusia, dan juga masuk pula hewan, masuk pula hantu-hantu atau yang lainnya. Inilah senjata utama untuk orang yang sifatnya dia berhadapan dengan manusia. Apabila ada perampok yang lainnya, yang mana kemarin telah dijelaskan, Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Karena manusia tidak selamanya dia baik. Kadang-kala dia mau nyopet, mau mencuri, mau merampok. Siapkan diri ketika kita safar. Bekal utama adalah doa. Karena beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Senjata yang paling kuat berhubungan kita dengan Allah. Siapapun besarnya manusia, walaupun yaitu kekuatan apapun yang memiliki, tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. Ini yang harus kita fahami. Namun dengan syarat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala ketika terpenuhi syaratnya. Kita tidak boleh makan dari hasil yang haram, dan tidak boleh pula menzalimi orang, dan tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah Ta'ala. Ini yang harus kita fahami. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Baik itu masuk sihirnya, atau ketika kita sedang berhadapan dengan raja-raja yang jahat, ya, maka perlu berdoa sebagaimana doanya Nabi Nuh alaihi salam yang telah kita fahami di dalam beberapa ayatnya. Nah, ketika kita berdoa dengan doa ini dan betul-betul kita fahami maknanya, dan betul-betul kita yaitu ikhlas hanya memohon kepada Allah Ta'ala, lam yadhurrahu syai'un, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Syai'un di sini nakirah, entah itu jinnya, atau raja-raja yang kufur, atau ahli sihir, atau penjahat yang lainnya, atau ularnya, atau binatang buasnya. Lam yadurrahu syai'un, tidak ada sesuatu, dan sesuatu itu makhluk, yang bisa membahayakan dia hatta yartakhila min manzili dzalika, sehingga dia meninggalkan tempat itu. Inilah kekuatan kaum muslimin, adalah kekuatan yang selalu memohon kepada Allah. Dan juga apabila ada orang menzalimi kita, sampaikan doa. Sampaikan hadis ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Maka hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi. Sekalipun yang dizalimi ini miskin, kurus, sakit, walaupun yang menzalimi orang-orang yang kuat, tetapi Allah Ta'ala tetap mengabulkan doa orang yang memohon padanya. Ud'uni astajib lakum. Inilah senjata untuk kita semuanya. Apapun yang kita hadapi, panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya dengan ikhlas. Naam, fadhal. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lailu qala ya ardu rabbi wa rabbikillahu a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadubbu alayki a'udzu billahi min syarri asadin wa aswadin wa min al-hayyati wal 'aqrabi wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walada. Rawahu Abu Daud. Dan dari Ibni Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar, kemudian tiba suatu malam, beliau berkata, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.
Aku berlindung kepada Allah dari kejelekanmu dan kejelekan apa yang ada di dalammu, dan kejelekan apa yang diciptakan di dalammu, dan kejelekan apa yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan singa dan manusia, dan dari ular dan kalajengking, dan dari jin yang mereka tinggal di bumi, dan dari iblis dan syaitan. Riwayat Abu Daud. Nah, هذا حديث الثاني ما يتعلق بالدعاء. أما حديث الأول إذا كنا مسافرين نهارا، وأما حديث الثاني إذا كنا مسافرين ليلا. Dan karena malam ayyuhal ikhwah banyak kejahatan. Karena itu kita disuruh berlindung kepada Allah, min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelap gulitanya malam. Karena pencuri malam hari, berzina malam hari, dan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan malam hari. Makanya kita jangan sampai yaitu keluar malam kecuali dalam keadaan kita ibadah. Dan upayakan kita ya ikhwan, jangan masuk ke karena itu, dan dia harus minta maaf kepada yang punya. Kalau sebab itu haknya orang. Ya, bukankah Rasulullah SAW memberi hak kepada hambanya? Ada dosa yang sifatnya tidak mungkin diampuni kecuali hubungannya dengan manusia. Hati-hati. Makan tidak dibayar, hati-hati. Bukan tidak bisa dituntut di dunia, dituntut di akhirat. Karena kita ini pengontrolan diri kurang. Maka ilmu yang bisa ya menunjukkan kita. Ya, jadi upayakan tidak boleh masuk ke pekarangan siapapun kecuali dengan izin. Bahkan apabila kita mau masuk rumah, izin. Ya. Apabila wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Ketika kamu masuk rumah disuruh pulang, itu lebih baik. Itu ada orangnya, bagaimana dengan tidak ada orangnya kita masuk? Ini perlu adab akhlak yang harus kita fahami. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Umar, semoga Allah taala meridai keduanya. Keduanya di sini adalah yaitu Abdullah, yaitu adalah anaknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila safar pergi, fa aqbala al-lailu, maka tiba-tiba datang malam itu. Malam itu mulai daripada maghrib. Maghrib ini tempat buyarnya syaitan dan jin-jin yang kufur. Makanya semua tempat-tempat makan harus kita tutup. Walaupun hanya sendok yang dibuat kita untuk menutup makanan, minum-minuman. Dan dilarang pula anak-anak kecil keluar, karena bisa juga disambar oleh makhluk-makhluk yang jahat. Pada waktu anak kecil keluar waktu adzan, suruh masuk rumah. Dan rumah-rumah pintu-pintu ditutup agar jin tidak masuk, karena itu waktu keluarnya yaitu jin-jin dan makhluk yang halus pula. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya. Dan malam ini lebih membahayakan daripada siang hari, karena umumnya malam manusia matanya tidak seperti kucing. Kucing dia kalau malam dia lensanya melebar, siang sipit dia. Manusia lain.
Fa aqbala al-lailu, jika datang waktu malam dan kita dalam keadaan safar, qala, maka berdoalah, ya ardu, wahai bumi, Rabbi wa rabbikillahu, yang menciptakan aku wahai bumi, dan yang juga yang menciptakan Rabbi, yang menciptakan aku, wa rabbiki, dan yang menciptakan kamu wahai bumi, Allah. Ya ardu Rabbi wa rabbikillah. Kemudian a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki. 3. Ini kalau kita jalan malam. Ya ardu Rabbi wa rabbikillah. Jelaskan bahwasanya Rabbku dan Rabbmu itu adalah Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, min syarriki, dari kejahatanmu wahai bumi. Yang dimasukkan kejahatan ini adalah kejahatan yang terjadi suatu saat orang itu jatuh, terpleset di tempat yang licin, ada batu yang lainnya. Wa syarri ma fiki, dan kejahatan yang ada pada dirimu hai bumi. Karena bumi ini suatu saat meletus, suatu saat jadi gempa, suatu saat air laut itu akan naik di daratan, suatu saat pohon itu akan tumbang. Itu tempatnya di bumi. Karena suatu malam kita gelap, berbeda dengan siang hari. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan yang Allah ciptakan padamu ini wahai bumi, seperti setannya, jinnya, makhluk-makhluk yang halus, tukang sihirnya. Ma khuliqa fiki, apa yang diciptakan untukmu atau pada dirimu. Karena bumi isinya tidak semuanya orang muslim, ada juga yaitu sihir, jin yang kufur, dan juga makhluk yang lainnya. Wa syarri ma yatubbu alaiki, dan aku berlindung yaitu semua yang merayap di permukaan bumi ini, entah itu ularnya, kalajengkingnya, ya, atau makhluk yang lainnya. Karena banyak kita jumpai di daratan atau di tempat-tempat banyak binatang-binatang yang buas. A'udzu billahi min syarri asadin, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harimau, karena binatang buas. Dan masuk pula yang lainnya, binatang-binatang buas yang lainnya. Wal ins wa aswati, aswati itu manusia. Dan aku berlindung kepada ya Allah dari kejahatan manusia. Wa minal khayati, dan dari racunnya ular. Ular satu saat menggigit dia dan beracun. Dan juga kadangkala dia sampai mati orang itu karena kena racunnya. Wal aqrabi, dan kalajengking. Dan ini adalah makhluk-makhluk yang sifatnya membahayakan bagi manusia. Karena itu kalau kita menjumpai ular, menjumpai al-aqrab, wajib kita membunuh. Dan ada binatang yang tidak boleh dibunuh seperti burung, burung prit atau yang lainnya. Nah, ini yang harus kita fahami. Wa min sakinil balati, dan dari jin-jin yang berada di beberapa tempat di permukaan bumi ini. Termasuk jin yang ada di tubuh kita, yang selalu menyuruh supaya kita ini mengambil makanan orang, membeli tidak membayar, supaya kita ini bohong, supaya kita ini melakukan kejahatan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisikkan di dada manusia, yang itu dari kalangan manusia, kadangkala kita sendiri maupun makhluk halus yang ada di tubuh kita. Karena jin kita jin yang kufur, jin yang selalu membisikkan kepada kejahatan. Wa min walidin wa ma walad, dan dari bapaknya setan yaitu iblis, karena selalu menggoda kita. Wa ma walad, dan juga dari keturunan-keturunan iblis, para syayatin. Makanya kita disuruh ta'awud
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik ketika kita mau sholat, ketika di tengah sholat, nah, atau ketika ada penjahat-penjahat, karena manusia ditemani oleh syaitan. Walahu qarinuhu minal jinni wal ins, punya teman pula dari manusia maupun dari jin. Inilah petunjuk beliau agar kita selamat di mana saja berada dan kapan saja kita berada, maka hendaknya kita selalu berlindung. Bukankah kita disuruh berlindung ketika mau masuk WC? Disuruh berdoa pada Allah Ta'ala ketika kita mau masuk masjid. Bahkan juga ketika kita keluar dari rumah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ketika kita menuju kepada masjid, mohon kepada Allah Ta'ala cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran waj'al fi basari nuran, dan seterusnya. Ketika kita menuju rumahnya Allah, ini menunjukkan kekuatan kaum muslimin adalah pada doa. Dan jangan sampai kita lupa doa ini. Bayangkan kita tuh minum, kalau makan tidak membaca bismillah, bergembira setan itu, karena akan minum bersama kita, makan bersama kita. Tetapi kalau kita ingat bismillah awwalahu wa akhiruhu, muntah setan itu. Apa yang ia minum dimuntahkan, dan apa yang ia makan muntah. Ketika kita minum baca bismillah, setan berkata, celaka kita ini, tidak bisa minum dengannya. Ketika kita masuk rumah baca bismillah, mengatakan celaka, setan celaka. Celaka kita ini tidak bisa masuk ke rumah ini, tidak bisa menggoda ke keluarga di rumah ini. Itu kekuatan doa ayyuhal ikhwah yang harus kita fahami. Namun bukan hanya sekedar membaca, tapi harus kita fahami artinya. Karena kita bukan orang Arab. Fahami dan betul-betul kita berdoa, bergantung kita pada Allah. Allahus samad. Naam, fadhal. Wal aswadu asy-syakhsu qala al-Khattabi wa sakinil balad humul jinnul ladina hum sukkanul ard. Wal aswadu adalah manusia, berkata Al-Khattabi, wa sakinil balad adalah mereka jin yang mereka tinggal di bumi. Naam. Ada mana al-aswad, sawatun azim. Sawatun azim maknanya jumlah manusia yang banyak. Dan karena manusia ini tidak selamanya baik, ada orang munafik, ada orang ahli bid'ah. Dan kadang-kala manusia itu membawa sihir. Membawa sihir. Makanya kita kalau berhadapan dengan orang menakutkan, baca dan tatap di hadapan hidungnya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan juga ketika kita berhadapan dengan raja-raja, ya, pada pembesar-pembesar seperti Fir'aun dan yang lainnya, berdoa kita pada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap kepada Fir'aun, Rabbis rohli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku ini. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku ini. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskan kesulitan saya ngomong. Yafqahu, supaya mereka faham qauli. Kalau kita menghadap raja-raja yang kufur dan kita bukan orang yang salah, doa lemah mereka. Sihir-sihir yang mereka bawa insyaallah tidak bermanfaat. Ini kekuatan ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata orang membayangkan ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, dan ketika yaitu Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan kaumnya, maka senjata yang paling kuat dari kalangan para anbiya, para sahabat, berdoanya kepada Allah. Karena itu jangan lupa kita berdoa di mana saja kita berdoa, dan semuanya tindakan kita harus ada doanya. Bangun tidur, sebelum tidur, ketika bermimpi tidak baik, ketika kita mimpi baik, bertemu dengan orang, bertemu dengan keluarga, semuanya ada doanya. Tinggal kita ini masih malas mempelajari doa-doa tersebut. Wasakinil balad maknanya humul jin. Jin itu di mana-mana tempat, cuma kita tidak bisa melihat jin. Tapi jin itu suatu saat menjelmakan dirinya. Ya, ketika kita duduk sendirian, tidak ada orang, baca a'udzu bikalimatillahi tammah
min syarri ma khalaq, supaya pergi dia. Kadang-kala dia yaitu menampakkan kepada diri kita, yaitu wanita yang cantik umpamanya atau yang lainnya. Maka seperti itu, maka kita segera berlindung pada Allah, karena Allah Ta'ala akan melindungi hambanya yang berlindung kepadanya. Fadhalna. Qala wal baladu minal ard ma kana ma'wal hayawan wa in lam yakun fihi bina'un wa manazilu. Dan berkata, wal baladu minal ard adalah apa yang menjadi tempat hewan, dan meskipun di dalamnya tidak terdapat bangunan dan rumah. Naam, hadza makna wal baladi minal ard, yaitu tempat tinggalnya, persembunyiannya hewan-hewan, kalajengking, ular, ya, dan juga ulat yang lainnya. Banyak kita jumpai, terutama di padang pasir. Ada di tempat-tempat yang ada rumputnya, itu persembunyian hewan. Kita berlindung karena suatu saat kita terinjak, tidak tahu digigit oleh mereka. Makanya bersihkan tempat-tempat yang sifatnya kotor, yang banyak rumputnya, kita bersihkan. Karena tempat-tempat binatang dia bersembunyi. Karena binatang kalau tahu manusia dia lari. Kecuali kalau binatang-binatang buas. Makanya binatang buas umumnya yaitu di hutan-hutan, di tempat-tempat yang tidak ditempati oleh manusia. Wa illam yakun fihi bina'un wa manazil, walaupun tempat itu tidak ada bangunan, tidak ada rumah, suatu saat itu akan ditempati. Bahkan juga kadang kalau rumah-rumah yang tidak dipakai, yang lama, maka kita harus ta'awud ketika menempati rumah tersebut. Karena bisa jadi jin-jin yang kufur bertempat tinggal tersebut. Demikian juga dengan syaitan-syaitan. Nah. Qala wa yahtamilu anna al-murada bil walidi iblisu wa ma walada asyayatinu. Dan berkata, dan memiliki kemungkinan bahwasanya maksud bil walidi adalah iblis, wa ma walada adalah syaitan-syaitan. Nah, al-walid bukan orang tua kita, tapi itu iblis, karena bapaknya jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Nah, jadi iblis dia adalah dari jenis jin. Fa fasaqa an amri rabbi, maka dia durhaka kepada Rabbnya. Adapun syayatin adalah anak buahnya. Dia anak buahnya iblis, dan iblis ini tidak mati. Mohon kepada Allah Ta'ala agar hidup sampai hari kiamat, menggoda hambanya, menggoda manusia, dan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita akan lepas dari godaan iblis ini kalau kita selalu ta'awud kepada Allah. Fabi'izzatika, itu janjinya iblis. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. InsyaAllah surat Sad itu. Fabi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah. Jadi iblis ini bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan sifatnya Allah. Fabi'izzatika, mana bi'azizika, la ughwiyannahum ajma'ina, aku akan goda semua manusia ini wahai Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas beramal, yang dia orang ahli tauhid. Saya tidak mampu. Karena kuatkan kita membaca Al-Quran. Satu saat baca Al-Quran dipalingkan ke sana kemari, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika salam baca Al-Quran dilupakan, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena mereka selalu melupakan kita. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu digoda oleh syaitan, segera kamu berlindung pada Allah. Innahu was-sami'ul alim. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui hambanya. Ini kunci-kunci keselamatan, terutama kalau kita bepergian atau safar. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan daripada siksaan-siksaan, ya, yang mana banyak yaitu godaan-godaan, dan juga banyak yaitu orang-orang yang mengganggu kepada kita, terutama kalau kita masuk di tempat-tempat yang rawan,
yang banyak sihirnya. Maka perlu kita berlindung dulu kepada Allah. Masuk tempat tersebut, bertakbir kita. Kemudian kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim atau wa huwas samiul basir. Bismillah, aku sebut namamu ya Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan aku menyebut namamu ya Allah, tidak ada satu pun makhluk yang bisa memadarkan saya. Ya, bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, baik di permukaan ularnya, manusianya, kalajengginya, fis sama atau jin-jin yang dia sedang terbang di langit. Ini kunci perlunya kita berdoa. Dan juga upayakan doa itu kita baca pagi, kita juga baca sore, karena kita hidup di alam di waktu. Naam, fadhal. Asy-syarhu qala asy-syarih rahimahullahu taala hadanil hadisani fi bayani ma yaquluhu al-insanu idza kana musafiran wa nazala manzilan. Kedua hadis ini menjelaskan apa yang diucapkan manusia apabila dia safar dan singgah di suatu tempat. Nah, dua hadis ini menjelaskan bagaimana manusia supaya selamat dari gangguan. Idza kana musafiran, terutama apabila safar. Karena namanya orang safar, kalau ada temannya tidak semuanya temannya baik. Kadang-kala kita diajak bicara terus. Pada waktu safar upayakan kita membaca Al-Quran, baca ayat Allah, supaya mata kita tidak dibelokkan oleh korin kita yang ada di tubuh kita. Baca Quran, berdoa, atau baca kitab. Dan jangan banyak bicara. Wa nazala manzilan, dan ketika kita sedang singgah atau mau kencing, atau kita mau masuk ke toko, atau kita mau yaitu masuk ke warung, nah, berlindung dulu. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, supaya kita tidak terganggu. Sebab itu senjata kita untuk melawan semua bentuk kejahatan makhluk. Nah, kama fi hadis Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sebagaimana di dalam hadis Khawla binti Hakim, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu berdoa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Naam, hadza hadis qad qara'na min qablu, yaitu kita perlunya singgah di mana saja, di rumah orang, di tempat saudara kita, apalagi di tempat-tempat yang rawan, yang banyak bid'ahnya, dan juga banyak pembegal-pembegal atau kerusuhan-kerusuhan. Karena manusia itu banyak penjahatnya, banyak jahatnya daripada yang baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayatnya, zaluman kafar, berupa zalim dan kufur. Maka dengan doa ini insyaallah Ta'ala akan melindungi kita. Nah, melanjutkan maknanya. Qauluhu man nazala manzilan yashmalu man nazala manzilan fis safari idza kana musafiran thumma nazala liyastariha ligoda'in aw asha'in aw naumin aw ghairi dhalik. Bersabda man nazala manzilan mencakup orang yang singgah di suatu tempat di dalam safarnya apabila dia safar, kemudian singgah untuk beristirahat atau makan pagi atau makan malam atau tidur atau selainnya. Nah, man nazala manzilan, barang siapa singgah di suatu tempat, bisa juga di masjid, tempat-tempat terminal. Ya, kadang-kadang kita mengantuk tidur, ternyata diambil duit kita, tas kita hilang. Tapi dengan doa ini dan kita betul-betul menjaga barang kita, Allah melindungi. Berapa banyak tempat-tempat di masjid tapi pencurian.
Dan sekarang justru masjid itu dibangun di tempat-tempat rekreasi. Kalau masjid ini tempat kita untuk ibadah, bagaimana masuk masjid? Mereka berbuat jahat, wanita-wanita yang telanjang masuk di masjid beristirahat. Masjid di tempat untuk orang sholat. Ya, itulah caranya mereka untuk mengundang bagaimana orang-orang bisa senang pergi tempat-tempat rekreasi. Orang Islam ya ikhwan memanfaatkan waktunya untuk beribadah. Boleh rekreasi di Mekah sana atau di Masjid Nabawi. La tasuddur rihal illa ila salasati masajidah. Jangan memaksakan kamu bepergian kecuali untuk 3 masjid. Masjidil Haram yang itu pahalanya 100.000, dan Masjid Nabawi yang pahalanya 1.000, dan juga Masjidil Aqsa. Jadi kita boleh pergi, tapi kita perhatikan dulu bepergian kita itu manfaat apa tidak. Bepergian kita itu bisa menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita apa tidak. Kalau tidak jangan pergi. Karena kita selalu dalam catatan malaikat. Walaupun kita sendirian. Ini yang harus kita fahami. Yasmalu man nazala manzilan fis safar. Mencakup pula hadis ini orang itu tinggal ketika dia turun manzilan, dia singgah pada waktu pergi, entah singgah di pinggir jalan karena capek, atau ketika ban mobil itu rusak atau yang lainnya. Baca doa ini. Atau ketika kita sedang di kendaraan umum, bisa juga orang itu mau mencopet, mau mengambil barang kita, atau juga kadangkala dia membawa air, suruh minum, tapi itu dikasih bius supaya kita ngantuk, bisa jadi. Atau dikasih permen bius. Maka sebaiknya kita kalau orang itu mencurigakan, kita menolak. Tidak mengapa menolak. Terima kasih. Ya. Karena suatu saat dan berapa banyak wanita dicuri duitnya ketika dikasih permen, dia menerima. Lelap, karena permen kalau mengandung bius, mengantuk dia. Diambil barangnya. Aidha na'am summa nazala. Bahkan juga ketika kita turun liyastariqa, untuk istirahat. Karena manusia itu capek, dia perlu istirahat. Bisa juga istirahat di mobilnya. Baca doa ini. Nah, bisa juga kita istirahat yaitu di tempat-tempat pom bensin. Atau mungkin kita istirahat namanya orang. Perlu baca doa ini. Au ya'ni li ghadain, atau pula istirahat untuk makan. Karena suatu saat makan itu mengandung racun. Ya, dan suatu saat bangkai yang disajikan, kita tidak menuduh. Karena pernah saya masuk ke yaitu warung, ya, itu ayam itu masih utuh di sini ya. Kita pergi. Dan suatu saat warung itu ada didih, itu darah yang dimasak dia, macam-macam orang. Bahkan juga kadang-kala bangkai pula dimasak. Bahkan mungkin daging itu dari impor. Yang kalau kita lihat dari impor itu sapi dimasukkan ke tempat terluar, kemudian dipukul dengan palu besar, mati. Supaya darahnya tetap utuh di dalam tubuh sapi itu. Begitu keadaan-keadaan. Makanya kita harus waspada. Bukan hanya sekedar melihat dan enaknya makan. Kita harus berhati-hati. Bukan kita menuduh, berhati-hati kewajiban kita. Maka apabila kita bisa bepergian membawa nasi dari rumah itu baik. Dan ada kalau kita membeli ayam, kita sembelih sendiri. Karena suatu saat orang tua ayam itu mati pun juga dijual. Karena mereka ingin mendapatkan harta. Tapi orang mukmin makan dari yang halal, bukan makan bangkai. Bukan makan yaitu dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Aw naumin aw asain. Nam. Atau ketika makan pagi atau siang, atau nauman ketika kita mau tidur, terutama kalau kita di tempat penginapan, harus baca doa ini. Karena penginapan tertentu kadang-kala ada khomernya, dan setan senang untuk bertempat tinggal yang ada kemaksiatannya. Au ghairi dzalika, atau selain daripada itu. Yang penting di mana saja kita berada, ketika kita singgah doa ini. Fadhal.
فإنه إذا نزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Maka sesungguhnya apabila dia singgah, dia berdoa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Wa ma'na a'udhu ay a'tasimu bi kalimatillahi tammati wa kalimatillahi tammati tashmalu kalimatihil qawniyata wa kalimatihi syar'iyyata Tasbalu kalimatihi wa kalimatihi syar'iyyata. Dan makna a'udhu adalah aku meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, wa kalimatillahi tammati mencakup kalimat-kalimat kauniyah dan kalimat-kalimat syar'iyyah. Fa'amma kalimatuhul kauniyatu fahiya allati dzakaraha Allahu azza wa jalla fi qawlihi Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin al-ayat ats-tsaniyatu was-samanun. Maka adapun kalimat-kalimat kauniyah, Allah azza wa jalla telah menyebutkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu maka dia mengucapkan kepadanya jadilah, maka sesuatu itu jadi. Surat Yasin ayat ke-82. Hadza makna a'udzu bi kalimatillah, makna a'tasim, aku berpegang teguh ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Hadza makna a'udzu a'tasim bi kalimatillah tamma, aku berpegang teguh dengan kalimat-kalimat Allah, kalimatmu ya Allah yang sempurna. Karena semua kalimat Allah sempurna. Karena Allah Ta'ala bicara yang hak, bukan bicara yang batil. Wa makna a'udzu ay a'tasimu bi kalimatillahi tammah wa kalimatullahi tammah tasmalu mencakup kalimatihi al-kauniyata, yaitu kun fayakun, mencakup kalimatnya yang berupa kauniyah, ya, yang berupa ciptaannya Allah Ta'ala. Wa kalimati asy-syar'iyyata, dan juga kalimat syar'i, yaitu doa kita pada Allah Ta'ala. Fa amma kalimatuhul kauniyata, fa amma kalimatuhul kauniyatu fa hiya allati dzakaraha Allah 'azza wa jalla fi qoulihi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah apabila ingin menghendaki sesuatu, tidak ada kerepotan bagi Allah, tidak ada kesulitan. Cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Ini namanya ayat kauniyah. Nah, adapun ayat syariah insyaallah akan kita baca kesempatan yang lain karena waktu sudah duha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.